Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat untuk berkarya. Pada hari ini saya akan menyajikan video, yaitu ringkasan materi dan pembahasan soal uji kompetensi matematika pasti bisa. Ini untuk kelas 1 SMU SMK ya. Bagian pertama, jadi nanti bisa saya buat lagi video yang berikutnya untuk bagian kedua. Jadi setiap pokok bahasan ada pembahasan soal ya. Rungkal lingkupnya pada bab ini ya, pada materi ini, yaitu bilangan pangkat, kemudian bilangan logaritma, kemudian bilangan akar. Jadi silakan nanti bisa dilihat di halaman 18 ya untuk bilangan pangkatnya. Kemudian bilangan logaritma di halaman 29, bilangan akarnya di halaman 43. Jadi bukunya dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional ya, kelas 10 ingat ya, untuk semester 1. Oke, kita lanjut ke ringkasan materinya. Belajar cepat memahami soal sesuai kontekstual. Sifat-sifat bilangan pangkat ya, kita analisis ya supaya paham. Jadi yang pertama, perkalian pangkat dengan bilangan pokok sama, maka kalau kali di jumlah ya, kalau pembagian dikurangi. Nah, ini pangkat susun dikalikan ya, kemudian pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, ini pemecahan, bentuk pecahan ya, seperti ini. Kemudian pangkat negatif jadi positif ya. Baik, kita mulai contoh dari yang pertama ya. Misalnya di sini ada 2 pangkat 5 titik ya kali ya 2 pangkat 3, maka pangkatnya di jumlah 2 pangkat 8 ya kan. Misalnya ada bilangan besar begini, 4 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 2. Nah, maka bilangan yang besar ini dirubah juga supaya sama ya. Jadi kan 4 ini ya, itu kan 2 pangkat 2. Nah ya, ini sudah mengarah ke nanti ke sini ya. Nah ini kan berarti pangkat 2 lagi kalikan 2 pangkat 2 ya. Kita kalikan ini M kali N. Nah itu kan berarti 2 pangkat 2 kali 2 4, dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2, hasilnya 6 ya. Nah sekarang yang bentuk pembagian, misalnya setengah, kalau saya pangkatkan 6 dibagi dengan setengah pangkat 3, maka hasilnya sederhananya adalah setengah ya, pangkat 6 dikurangi 3, M dikurangi N, M dikurangi N ya, berarti 3 itu ya. Ini sudah saya berikan contoh tadi ya, mungkin saya catatan di sini. Jadi untuk bilangan dasar ya, ya pangkat ada 2 ya, nanti ada bentuk genap ya, biasanya 2 ya, kemudian 4 dan seterusnya ya, gantung nanti besar kecilnya bilangan. Kemudian bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu berarti dasar bilangan dasarnya adalah 3, kemudian 5 dan seterusnya ya, gitu. Ini ya rata. Ini sudah berikan contoh tadi. Jadi kalau ada pangkat susun tadi dikalikan pangkatnya. Ini sudah tadi saya berikan ini 4 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 2 pangkat 2. AMN ya itu. Kemudian kalau umpamanya saya berikan contoh ya lagi ya, yang bentuk susun ya,
misalnya 25 kuadrat, itu aja dulu ya, mudah dulu ya. Berarti kan 5 kuadrat hasilnya enggak tidak merubah nilai ya, pangkat lagi 2 sama dengan 5 pangkat 4, toh nanti nilainya sama. Kalau ini bilangan besar, ini bilangannya kecil, gitu aja ya. Oke, sekarang pangkat 0 ya, pangkat 0 1. Artinya 0 ini adalah sifatnya umum, bisa dirubah-rubah. Misalnya kalau setengah pangkat 0 ya 1, akar X pangkat 0 itu 1. Ini A nya kan ini. Oke, lanjut ke berikutnya. Sekarang pangkat pecah yang positif ya, misalnya 2 pangkat setengah. Nah ya, berarti kalau saya jadikan pangkat, susun jadi 2 pangkat setengah pangkat lagi 1. Misalnya lagi ya, 2 pangkat 2/5 ya, berarti menjadi 2 pangkat 1/5 pangkat 2. Jadi tergantung itu ya, dan seterusnya. Ini maksudnya ya. Kemudian pangkat negatif ya ke sini. Misalnya setengah dulu ya, setengah. Nah, bukan ya, pangkat negatif ya. 2 pangkat negatif 1. Berarti langsung 1/2. Coba kita analisis. 1 ini dari mana ya? Dari awal ini ya, coba nih. Ini bilangan 1 ini itu asalnya dari sini. Nah, ini enggak ditulis ya, datang ini bisa dilupakan, ini dari mana 1 ya. Kemudian negatif M ya, negatif M ya, itu di sini. Ini kan maksudnya di sini kan negatif jadi positif per A ya. Ini sebenarnya seperti ini harusnya nih, A pangkat M. Nah, yang bener kan dia kelihatan. Nah, kalau begini masih bentuk ya, itu kurang pas, ini enggak ada, ini harusnya nih konsep ini ya. Berarti seper AM. Dia analisisnya dari M nya di sini. Oke. Nah, atau gini ya, saya tulis ulang ya. Nah, tuh. Sehingga bisa menganalisisnya di sini ya. Jadi 1 dari mana ini? Nah, dari sini kan. Nah, ini 1 kali 2. Nah, itu ya. Di 2-nya di sini, dan min 1-nya dari pangkat sini positif. Coba kita contoh lagi yang lebih dari negatif 1 ya. Misalnya 3 pangkat negatif 2. Nah, ini kan 1 sini, 1 kali 3 kan berarti 1 bagi 3, ini jadi positif ya, paham ya. Nah itu ya. Kalau misalnya lagi ya agak kompleks lagi, misalnya 2/5 pangkat min 1, saudara begitu ya. Ingat pecahan tadi. Nah, ingat pecahan tadi ya. Oke. Maaf, ini kan pecahan 2/5 ya, berarti satunya ya tetap di sini 1 kali 2/5, jadi 1 dibagi ya 2/5 pangkat 1 ya. Nah, ini kalau kita balik ya nanti 5/2 kalau kita hitung ya, penting pemahaman dulu. Misalnya lagi tetap tapi pangkat lebih dari 1 ya, misalnya 2/5 pangkat negatif 2. Nah begini berarti kan 1 tetap 1 kan, 1 dibagi, nah ini berarti kan jadi positif ya, tetap ini 2/5 pangkat 2. Nah ini berubah nanti ya, ini tadi maksudnya pangkat 1 sinilah. Nah oke. Paham ya? Jadi itu. Jadi ini hal-hal sepele, saya mohon ini dipahami betul ya.
Baik, supaya lebih paham lagi kita ke cepatnya ya, ada pecahan soalnya. Kita masuk ke pembahasan soal, contoh soalnya. Kita tunggu ya, oke. Seperti ini kan. Ntar dulu ya, belum oke. Oke ya. Nah. Baik ya. Nah, jadi ini ada P, ada Q. Ini ada dua huruf P dan Q ya. Nah, maka yang di dalam buka tutup kurung diuraikan dulu ya. Bentuknya AMN ini, AMN. Nah, AMN. Berarti kan min 2 pangkat 3 satu-satu ya. Nah, ini min 2 pangkat 3 kali P ya kan, pangkat 3. Q-nya juga sama karena kan di dalam kurung gitu kan, berarti Q pangkat 3. Kita teruskan ya, negatif Q pangkat 4 tetap negatif, negatif Q pangkat 4. Nah, ini kalikan titik ya, 2/5 P kuadrat. Oke, baik, sekarang mana dulu yang didulukan? Q boleh, P boleh. Kalau saya pakai P dulu ya, karena kan untuk huruf pertama kan P, setelah P Q ya. Nah, ini kan ada bilangan-bilangan ya, kita hitung dulu ya. Negatif 2 pangkat 3, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, ini nih, uraikan. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Min kali negatif kali negatif positif ya, positif kali negatif negatif. Jadi intinya nanti kalau di sini negatif, bilangan pangkatnya ganjil negatif, kesimpulannya kalau genap positif ya. Itu berarti negatif 8. Oke, ini 2/5 ya, 2/5. P nya ini kan kali ini ya, pangkatnya 3 sama 2 berarti 5. P pangkat 5 kali ya. Sekarang Q arahnya ke sini, berarti pembagian ya, karena ini negatif, ini pangkatnya genap ya, negatif Q pangkatnya genap, berarti apa hasilnya? Hasilnya positif ya. Kalau ini kan tadi kan negatif, pangkatnya ganjil, maka negatif, berarti ini Q ya, Q. Nah gitu kan, hati-hati. Q dari sini 4, ini 3, berarti kan 4 dikurangi ini, 4 dikurangi 1, maaf, 4 dikurangi 3 berarti 1, tapi nggak ditulis ya. Sudah, ini ketemu sudah. Kita kalikan bilangnya negatif 16/5 P pangkat 5 kali Q. Kita begitu ya. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, bentuknya hampir sama ya. Nah, sekarang nanti yang warna merah lebih. Oke ya. Nah, ini yang nanti ada buka kurung tutup kurung ya, nanti AMN maksudnya ya, AMN berarti Y pangkat 5 kali ya, pakai titik aja supaya nggak sama benturan, X pangkat 3, X pangkat 3, langsung ini kan 1 nih, 1 kali 3 maksudnya ya. Terus Z pangkat 3, nah kali 1 kan. Nah ini kita bagi ini semuanya, nah itu sama seperti ini, X kuadrat kali Y ya. Kita uraikan udah, X nya dulu ya. Nah ini X nya dulu, ini 3 ini 2 berarti X, jadi X pangkat 3 bagi X pangkat 2, jadi 3 dikurangi 2 X ya, ini 1.
Y nya ini 5 nih, pangkatnya 1 nih ya, nggak kelihatan, jadi nggak ditulis ya, abstrak. Jadi 5 dikurangi 1 4, berarti Y pangkat 4, Z nya dari temannya langsung tulis Z pangkat 3. Oke ya, paham ya? Oke, kita teruskan ya, kita teruskan. Nah ini ya, kemudian ini ya, ini bentuknya AMN, ini satu semua, pangkat A pangkat 1, B pangkat 1, C pangkat 1, AMN, jadi pangkatnya dikalikan, jadi langsung A pangkat 4, B pangkat 4, C pangkat 4. Nah ini kita uraikan juga ya, atau langsung ini kita kalikan dulu, 3 kali B kan, jadi kali 3B pangkat 3, ini kita kasih ini. Nah berarti B pangkat 3 kali C pangkat 3 kali 27 A pangkat 5 ya, ini ya. Nah ini sekarang yang A nya ini A, ini A, ini berarti 27 di bawah garis ya, berarti pembagian ya. Nah ini 1 berarti kan 1A, 1 per 27, 1 per 27, A nya ini 4, ini 5, berarti negatif 1, 4 dikurangi 5 ya, negatif 1, punya utang 1 maksudnya gitu kan. Kemudian yang B nya sekarang, nah ini B nya ini ya, B nya ada 3 nya ini ya. Nah ini sini, oke. Nah 3 nya tulis di sini tidak apa-apa, 3 B 1 ya. Nah, ini 4, ini 4 berarti ditambah 3 berarti kan 7. Nah, masih ada B nanti dulu ya. Sekarang yang C nya dulu, C nya dulu dikalikan C ya, C nya kan 4, ini karena pembagian dikurangi 3 berarti 1, masih ada sisa ya. B di sini, anggap di sini lah, tulis ini boleh, B pangkat 3. Oke, ini 3 nya di sini ke sini kan. Nah 3 dibagi 27, A negatif 1, berarti kan 3 nya sudah ke sini, berarti tinggal B ya. B nya ini 7 dikurangi 3 berarti 4 kali C. Dilihat lagi ya, ini ada bilangan negatif. Nah saya kasih kotak ini harus dirubah nih ya, harus dirubah ke bentuk pembagian ya. Kenapa dirubah? Karena di sini kan soalnya ada pembagian, jadi harus sama dengan jawaban, hampir mirip dengan soal gitu ya. Itu harus dirubah, wajib ya. Nah ini nih, A min 1 sama dengan 1 per A. Nah coba bayangkan di sini ya. Nah berarti kan atasnya 1 semua, berarti kan 3 tetap ya, dibagi 27 ya. Nah nanti kan 1 nih, 1 kali B4, B pangkat 4 kali C ya. Ntar ini dipaskan dulu. Nah berarti kan B4 C ya. Nah ini berarti A nya di sini ya, A nya di sini ya. Nah, anggaplah beginilah. Nah, ya, nah, kita perkecil ini berarti bagi 31, bagi 39 ya. Nah dipanjangkan, ini kan 1 kali B kan tetap ini B pangkat 4 C, ini berapa? 9A ya. Nah supaya bagus lagi, satunya dihilangkan ya, saya kasih kotak ini. Nah berarti B kuadrat maaf, B pangkat 4 kali C dibagi 9A. Inilah sederhananya ya. Jadi harus teliti di sini ya, pangkat negatif. Oke, kita teruskan. Kita cepat dulu ya, biar waktunya cukup. Sekarang
Untuk pembagian kita kasih warna berbeda ya, biru. Oke ya. Nah sekarang ini dilihat ininya dulu, fokusnya ini nggak ada pangkat ya, berarti biasa bentuknya pecahan. Berarti pecahannya ini nanti dibalik ya. Ini dasarnya begini aja, yang mudah pakai angka. Kalau 1 saya bagi 1/2 itu sama dengan 1 kali, nah ini dibalik ini ya, 2/1. Ini aja dasarnya ya. Maka di sini negatif 4A pangkat 3 titik 2B pangkat 5 kali ya, kali atau titik boleh ya, B dibagi 8A. Nah gitu maksudnya ya. Saya kasih tanda ini. Nah balik ya, itu maksudnya ya. Kemudian A dengan A ini kan pembagian berarti ya, ini ada duanya, ini dikalikan ya, berarti 8A pangkat berapa? 3, ini 1, langsung aja ya. Berarti kan 3 dikurang 1 2, 2 nya sudah ke sini, sisa apa? Sisa B5 kali B, berarti kali B pangkat, karena perkalian ditambah 5 ditambah 1 ya. Ini ya 1 ya, berarti 6. Selesai ya tuh. Baik, kita teruskan ya, biar lebih cepat lebih baik ya. Oke, supaya paham aja ya. Nah sekarang bentuk yang agak kompleks lagi ya. Yang ini wajib dirubah dulu, jadi dia dilihat ininya dulu. Kalau dalam soal itu mana yang terpenting dulu ya, ini dirubah dulu karena bentuknya AMN ya. Berarti 4 pangkat 1 kali 2 berarti 4 kuadrat ya, 4 kuadrat 16. Y pangkat 1 kali 2 berarti Y kuadrat. Nah ini yang kebanyakan. Baru kita ke sini ya, kalikan semua atas bawah ya. Ini berarti ke atas ini, berarti lurus ya. 1 kali 2 kali 5 berarti berapa? 10x. Nah kali ini kan 16 Y kuadrat. Oke. Nah ini X nya dengan X. Nah ya 3 ini 1 berarti kan 3x. Ini kan 1 nih pangkatnya, ini masih lurus perkalian berarti kan, berarti 2 tambah 1 berarti 3. Y nya juga sama ya, ini ke sini berarti 3Y pangkat 3. Oke, bilangnya kita kalikan ya, 160 X Y kuadrat. Nah kalikan ini ya, 9x pangkat 3 Y pangkat 3. Ini saya terkumpul seperti ini jadinya ya. Nah sekarang baru kita operasikan ini ya, 160 per 9 ya, X nya ini kan 1 nih. Nah ini 3 berarti kan negatif tuh hasilnya, pangkat negatif 2. Ini Y nya 2, ini berarti 3, berarti 2 kurangi 3 negatif 1, berarti Y negatif 1. Ingat ini tanda negatif harus dipositifkan nih, sini X min 2 sama dengan menjadi 1/X kuadrat. Y negatif 1 pangkat menjadi 1/Y. Udah, ini kita mikir ke sana ya. Berarti kan atasnya 1 berarti 160 kali 1 kali 1 ya ini. Nah dibagi, ini 9 masuk. Nah ini X nya masukkan aja, X kuadrat Y itu ya. Nah satunya ini kita nggak usah ditulis, maka 160 bagi X kuadrat Y. Inilah hasilnya, apa sederhananya ya. Jadi harus jeli ya, paham ya. Kita teruskan
Kita teruskan sambil menyimak, sambil berpikir ya. Jika ada belum paham nanti bisa bertanya lewat komen di bawah video ini ya. Nah, sekarang bentuk elemen substitusi ya, bentuk substitusi kita ganti warna hitam ya supaya macam-macam. Oke, sama caranya ya, sama. Jadi ini yang kita fokus ini dulu ya, yang ada tanda buka kurung tutup kurung. Jadi ini dirubah menjadi 4y kuadrat. Oke, nah kita lakukan perkalian semuanya. Jadi 3x kuadrat kali y pangkat 3 kali 4 y pangkat 2 itu jadinya dibagi 24x. Oke, sekarang x dengan x ya, ini berarti 3/24 ya, 3 bagi 24 kali, nah ini kan x nya 2, pangkatnya ini 1 karena pembagian dikurangi, maka 3/24 kali x. Y nya ini kita uraikan ini ya, y nya ini ada 4. Nah 4 ya kali 4 ya y, nah, pangkatnya dijumlah 5 ya, bilangannya ini kita kalikan ke sini. Nah berarti kan 12 dibagi 24 x y pangkat 5. Oke, ini kita perkecil ya. Nah 1 berarti ini 2 ya, x y pangkat 5. Inilah sederhananya ya. Karena x nya 2, y nya 3, masukkan saja, maka ya mempunyai nilainya adalah ya setengah kali 2, x nya diganti 2 maksudnya, y nya diganti 3 ya, kali 3 pangkat 5. Nah ini kita coret ya, maka hasilnya adalah 3 pangkat 5. Nah selesai ya. Jadi istilahnya seperti ini ya. Kita lanjut untuk yang D. Saya mohon ini sebagai umpan baliknya bahwa bukti kalian ini mendengarkan ya dan menyimak ya. Bagi siswa kelas 1 yang SMK Negeri 2, tolong ini di lewat chat ya. Untuk yang secara umum publiknya SMU di luar SMK Negeri 2 bisa dicoba sendiri ya. Jadi adalah umpan balik atau pakai komen. Bagaimana kalau misalnya ini sudah dipahami, tolong lewat komen ya di bawah video. Oke ya. Oke, kita ke materi berikutnya ya, yaitu tentang logaritma ya. Belajar cepat, pahami soal sesuai kontekstual ya. Pengertiannya adalah untuk mencari nilai logaritma A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B, atau dibalik boleh, A log B sama dengan C maka B sama dengan A pangkat C gitu ya. Apa pemahaman konsep ini? C ini adalah pangkat ya, A itu adalah basis, B itu nilainya. Nah ya, nilainya B di sini, nilai log ya. Oke, sekarang teknik pengerjaannya logaritma ya. Nanti kalau ada bentuk soal seperti ini ya, semua jadikan pangkat ya. Nanti kita buktikan, kita praktekkan ya. Sekarang logaritma mempunyai sifat-sifat. 1, perkalian sama dengan penjumlahan dan sebaliknya, ini maksudnya A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C dan sebaliknya. 2, pembagian sama dengan pengurangan. Nah itu aja, ini cara menghafalnya ini ya. Jadi A log B dibagi C berarti A log B dikurang A log C ya. Nomor 3, kalau ada log pangkat A log B pangkat N, maka N kali lognya ya. Nomor 4, kalau AA 22 setengah-setengah akar-akar log 5, nah, hasilnya 5
Ini A log B sama dengan B ya, ini ya. Kemudian nomor 5, kalau A log B itu bisa menjadi log B dibagi log A. Nanti kita buktikan dengan soal ya yang ini. Jadi ini saya berikan 5 saja yang sering muncul di ujian-ujian itu ya. Untuk menambah pengetahuan lagi, kalian bisa membaca sumber lain ya. Ini ada sekitar 30-an 7 ya. Jadi untuk tahap tingkat SMK sampai 6 sampai 8 ya. Jadi ini yang sering muncul aja saya berikan ini. Oke. Untuk lebih jelasnya atau lebih paham lagi, kita ke soal latihan ya, pembahasan. Kita tunggu. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk memahami ya soal untuk sesuai apa pengerjaan secara kontekstualnya tadi ya, maksudnya gitu ya. Tulislah bentuk pangkat dari. Nah, kalau ini tadi kan definisinya kan A log B itu sama dengan C ya. Maka ya B, nilai B itu A pangkat C. Nah, ini aja harus hafal ini. Atau kalau saya sendiri supaya untuk pas lupa ya pakai ABC BAC. A B C sama dengan BAC. Jadi ini ya sama ya. Ini BC, ini AC. Jadi AC A baru C. Nilai B AC, ABC BAC. Oke ya. Baik, kita praktekkan. ABC BAC. ABC ABC B A hanya berapa ini kan, berarti kan log berarti tulis berarti basisnya 10, berarti 10. C negatif 2 itu ya tuh. Lagi 0,5 log 0,0625 sama dengan 4, maka bentuk pangkatnya ini jadikan setengah saja. A log B sama dengan C. A pangkat C berarti setengah pangkat 4. Oke. Nah, ini nanti sama ini dijadikan pecahan biasa ya, pecahan ini desimal ini sekitar, kalau ini sekitar 1/16 ya, akan sama nanti kan. Oke, berikutnya ABC BAC. Jadi A nya 2, C nya 1/3. Nah, 1/3 ini hal yang mendasar ya, jadi dipahami betul-betul supaya nanti paham betul ya. ABC BAC, A pangkat 2 negatif 2 berarti 3 pangkat negatif 2 hasilnya ini gitu ya. Jadi soal-soal yang mulai dari mudah, sedang, paling sukar memang ada tahapan-tahapan ya. Jadi yang awal dulu, dasar dulu harus perlu dilatih ya, supaya pengalaman lebih banyak. Oke, kita teruskan untuk log yang lain ya, ini ya. Nah, ini oke. Nah, ini tadi aku bilang, jadi kalau ada bilangan-bilangan besar itu angkatkan semua. Ini enggak ada yang menggunakan sifat, berarti langsung saja ya, jangan takut salah. Jadi seseorang kalau takut salah tidak akan maju ya. Jadi salah dulu baru benar, itu kalau ilmu matematika seperti itu ya. Karena kalau kebiasaan tidak melakukan itu akhirnya akan salah, tidak akan ngerti begitu kan. Itu kuncinya seperti itu. Jadi biarpun ini nggak bisa, pura-pura bisa nggak apa-apa. Itu kan kalau nanti pas kita masuk di sekolah, nah bertanya. Nah, itu ada 2 kuncinya di situ ya, supaya senang matematika. Oke, kita teruskan. Jadi 2/3 langsung ya. Nah, sini aja 2/3 ya kali 2 log. Nah, ini kan genap nih. Genap itu ya kita ambil aja pasti 2. Pangkat berapa? 64 ya, disusun aja 2 2 2 2 2 4 8 16 32 64. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5 6 pangkat 6. Nah, itu kan dikurangi setengah ya kan, 2 log. Nah, ini genap berarti 2 lagi
ya. Berapa pangkatnya? 4, 8, 16, berarti pangkat 4. Oke, ini ada yang menggunakan sifat log pangkat tadi ya. Kalau pangkat ini nanti larinya ke sini, depannya sini ya, log itu berarti 2/3 kali 6 kali 2 log 2, terus setengah. Ini kita tunjukkan dulu, nah ya, kali 4 2 log 2. Oke ya, ini kita coret boleh atau kalikan boleh. 12 dibagi 3 berarti 4. 2 log 2 kalau ini sama berarti 1 ya, dicoret. Kalau sama itu 1. Berapapun bilangannya, 10 log 10 ya 1 ya. Ini kali 1 dikurangi, nah setengah kali 4 kali ini 1, nah berarti 4 ya. Berarti 4 dikurangi, ini kan 2 nih, setengahnya 4 berarti 2, hasilnya 2. Oke, nah itu nilainya ya, jadi nilainya 2. Oke, nah sekarang yang C ya. Nah, ini yang bentuknya log B log A tadi kan, dasarnya secara kontekstual tadi kan. Ini A log B sama dengan ya log B per log A. Ini saya berikan contoh yang mendasar dulu ya. Ini banyak jenisnya ya, jadi harus banyak sering latihan dan literasi yang harus dibanyain literasinya ya. Oke, cara langkahnya pengerjaannya yang ini harus diuraikan ya dulu. 64 berarti kan 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Oke, log, nah jadikan pangkat negatif 1, nah bersama di atas kan. Nah ini negatif 1, ini kesini ada pangkat, nah ya, ini saya tulis. Kalau ada A pangkat N log ya B pangkat M, itu menjadi M per N A log B. Oke, berarti di sini ya, berarti min 1/3 ya. Ini empatnya jadi ini, nah yang diketahui ini kan, berarti 4 log 3. Oke, 4 log 3 ini berapa? Nah ini kan berarti ini M ya, negatif 3 kali M atau negatif M per 3. Kenapa ini harus ditulis seperti ini ya? Wanita dalam mengajar matematika pantang menyerah, jadi kalau masih bisa dipecah ya diteruskan, kalau ini sudah tidak bisa pecah lagi ya, itu maksudnya. Lanjut ke bentuk soal berikutnya. Nah ini kita bawakan dulu. Oke, nah ya, ini bentuk yang berbeda dari yang lain ya. Jadi diketahui log 2 sekian, log 3 dan log 7. Berapa log 18? Maka ini dikembangkan, ini bisa dikalikan 2 bilangan, 3 bilangan, 4 bilangan ya. Tapi jangan lepas dari yang diketahui. Misalnya log 18 ini ya sama dengan log 9, boleh enggak? Nah, boleh kan, mewakili 3. 9 kali 2, nah 2 dari sini kan tuh. Berarti ini dipecah jadi pangkat ya, jadi 3 kuadrat kali 2, nah sehingga menjadi log 3 pangkat 2. Kalau tambah di jumlah, kalau sifat log itu kan berarti log 2 ya. Ingat pangkat pokoknya 2 log 3 ditambah log 2. Ini uraiannya baru kita masukkan yang diketahui tadi. Tahan dulu ya. Ya, berarti kan 2, nah log 3 ini berapa? 3 berarti 0,471 kali 0,4771. Oke, nah, log 2 berapa? Nah diketahui berarti 0,3010.
Ini kita kalikan dulu ya. 0,4771 kali 2. Nah, 2, 14, 15, 90 ya. 0,9. Jadi 0,9542 ditambah 0,3010. Kita cek lagi, sempat tahu salah. 2, 14. Oke, nah, bertambahkan lagi nih kan. Jadi 0,3010, maka hasilnya adalah 2552,1. Berarti 1,2. Oke, 552. Oke ya. Nah, baik, selesai sudah. Inilah beberapa pokok pembahasan soal yang sesuai dengan kontekstual. Oke, kita ke materi berikutnya. Oke ya, sudah. Baru ke berikutnya, belajar cepat pahami soal sesuai kontekstual ya. Karena bentuk akar ya, bilangan akar ini saya berikan kalimat saja supaya lebih diingat ya. Yang pertama ya, bentuk akar dirubah bentuk pangkatnya. Ya, maksudnya begini, bentuk umum maksudnya ini. Kalau ada akar A, pangkat M, indeksnya N, maka dirubah pangkat pecahan. Nah, tadi kan A M per N, itu kan. Ini dasarnya. Nah, supaya ini paham lagi, saya kasih yang sederhana aja dulu ya. Misalnya akar 2. Nah, ini biar nggak ditulis ini, pangkat 1 abstrak nggak ditulis, indeksnya 2 nggak ditulis, berarti ini M, ini N, ini sinaranya. Nah ya, berarti 2 pangkat setengah. Tolong ini dipahami ya. Nanti kalau udah soal-soal yang lebih kompleks ya, pahami nih, bentuk akar dirubah jadi pangkat, pangkat jadi akar, itu bolak-balik ya. Kemudian yang kedua, pangkat pecahan dirubah bentuk akar, ya sudah tadi pangkat pecahan. Misalnya tadi kan 2 pangkat misalnya setengah. Nah, yang mudah-mudah dulu ya, memahami konsep itu yang mudah aja dulu ya. Ini kan M, ini N. Nah, ingat ya, MN, MN. Nah, AB, AB boleh, MN. Berarti akar N-nya 2-nya di sini, berarti 2. Nah, ini sudah bolak-balik ya. Yang agak kompleks lagi, misalnya 3 pangkat 2/3. Nah ya, 2/3. Oh, berarti ini akar dulu, ini 3, ini 2-nya di sini, indeksnya 3. Jadi kalau lebih dari 2 ditulis ya ini. Oke, tuh ya, itu maksudnya. 3 perkalian akar yang sama maka akarnya hilang. Nah ya, misalnya begini, akar N kali akar N. Nah kan sama ini, akarnya indeksnya sama, maksudnya begitu, berarti hasilnya N. Nah, misalnya kalau sering persamaan-persamaan itu yang dihadapi ya, akar X kuadrat min 1 plus 1 misalnya ya, begini umpamanya. Ini kadang-kadang yang sering muncul di perhitungan, akar X kuadrat plus 1. Nah sama semua, hilang akarnya. Apa hasilnya? Ya X kuadrat plus 1. Itu kalau di lebih jauh lagi seperti itu ya. 4. Penjumlahan dan pengurangan akar bisa dikerjakan jika akarnya sama. Nah, jika akarnya sama ya, ini kalau nggak sama nggak bisa. Seperti 2 ayam ditambah 3 ekor kambing, itu nggak bisa dijumlahkan. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi harus sama. Kayak X dengan Y nggak bisa bersatu, ya tetap X sama Y ya. Nomor 5, perkalian akar sama dengan mengalihkan bilangan biasa. Maksudnya ya 2 akar 3, kalau saya kalikan akar 4 ya kalikan aja biasa, mengalihkan bilangan biasa. 2 kali 1, depannya akar ini kan 2 ya, akar 3 kali 4 berarti 12, itu aja maksudnya ya.
Kemudian jika bentuknya pembagian ya, ini nanti akan saya video sendiri ya pada video berikutnya ini karena panjang ya. Mungkin saya berikan sedikit aja. Kalikan dengan penyebutnya kalau pembagian. Misalnya untuk umumnya 1 dibagi akar A ya. Berarti 1 akar A kali akar A bagi akar A. Nah, ini sama maksudnya ini ya, dari penyebutnya ini. Nah, itu diuraikan itu ya. Kita kalikan berarti akar A dibagi, nah, ini sama akarnya berarti A. Nah, ini bisa kalau ada ini diteruskan ya, jangan pantang menyerah. Kalau sebelum masih bisa terpecah diteruskan. Ini kan 1 ini, berarti 1/A akar A. Nah, itulah hebatnya matematika itu harga mati di sini ya. Tidak, kalau sudah jawaban itu nggak bisa taati, sudah itu jawabannya betul ya. Itu maksudnya. Kemudian kalikan dengan bilangan sekawan dari penyebutnya. Maksudnya bilangan sekawan ini, kalau 1 ditambah akar 2 maka mempunyai sekawan 1 min akar 2. Baik, kita praktekkan ke bentuk soalnya ya, seperti apa ya. Kita ke soal penyelesaiannya, kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya berikan soal yang agak menantang sedikit ya. Ini ada di buku paket ya, halaman berapa yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini bagaimana strategi dalam menghitung ya. Dilihat dulu, dipandang dulu ya, pandang dulu, jangan langsung dikerjakan. Pandang apa ini maksudnya. Akar 1, akar 2, akar 2, akar 3. Nah, ini berarti kan beruntun. Jika kalau ada akar beruntun seperti ini, maka ya jalan yang paling cepat, nah ya pemikiran yang paling cepat adalah ambil yang pertama dan yang terakhir, tapi harus melalui proses dulu. Ini kita proses ini nanti. Nah ya, oke. Ini sudah saya buktikan berkali-kali ini di pengalaman soal ya. Di log juga begitu, misalnya begini ya, 2 log 3 misalnya ya, kali 3 log 4 misalnya, 4 ya. Ini sering muncul di ujian ini ya, log 12. Maka diambil yang pertama ini sama yang terakhir, sama dengan 2 log 12. Oke, nah itu ya. Baik, kita proses ini ya. Sekarang yang pertama kita proses ya. Oke, kita uraikan. 1 dibagi akar 1, oke, ditambah akar 2. Langsung saja saya kalikan penyebutnya ya tadi kan, sekawannya. Nah ya, akar 1 negatif, lawannya akar 2 dibagi, ini samakan aja, nah, akar 2 kita kasih buka tutup kurung, buka tutup kurung ya, supaya nggak salah. Ini kali 1 tetap sama, berarti akar 1 min akar 2 dibagi. Kalau di sini tandanya ini berbeda ya, ini ada saya kasih teori sedikit. Kalau A plus B A min B itu cukup 2 langkah, A kali A, B kali B ya. Nah, nanti akan menemukan yang berbeda. Ini 4 langkah, ini 2 langkah. Maka akar 1 kali akar 1 tetap kita tulis akar 1 kan sama akarnya, berarti 1 ya, plus kali min ya, ini 2 berarti sama dengan, atau sinilah ya, akar 1 min akar 2 dibagi negatif 1 ya. Berarti kita sederhanakan, ini masih bisa dipecah ya, berarti negatif 1 kan begitu ya. Ya, negatif 1 tetap lagi ya, langsung aja akar 1 ya, ini kan plus nih, ini berarti plus akar 2 ya, berarti sama dengan negatif akar 1 plus akar 2. Nah, ini yang pertama dulu ya. Oke, kita teruskan dulu. Oke ya,
Kemudian yang kedua, oke, yang kedua, yang terakhir tadi ya, sama ini kita ya, kita kotak dulu. Nah, kita kotak, oke ya. 1 dibagi akar 99, maaf ya, ini plus akar 100 ya, berarti kita kalikan penyebutnya 1 dibagi akar 99 plus akar 100 kali akar 99 kali dikurangi ya, akar 100. Nah, ini harus sama, akar 99 dikurangi akar 100. Oke, kita teruskan ya, kita dulu, mudah-mudahan ini berhasil ya. Oke kan? Nah, kita lanjut, kita ganti warna merah lagi ya, gitu kan. Oke, nah ya, kita ganti, belum nah, mudah-mudahan nggak ada kesalahan ini ya, jelas sedikit ya. Nah, udah nggak ada, amin, alhamdulillah ya. Maka di atas saya ini kan kali 1 tetap ini ya, jadi akar 99 kurangi akar 100 bagi A kali A, berarti 99 plus min ya, berarti B kali B, akar 100 ya. Nah, akar 100 hilang, akarnya hilang kan. Nah, ini hasilnya akar 99 min akar 100 berapa? Min 1, sama ya. Sehingga di sini ya, ini berarti kalau saya bagi negatif akar 99 ya plus akar 100. Baik, ini sudah yang kedua. Kita susun ini dari 1 dan 2. 1 dan 2 kita gabungkan, negatif akar 1 plus akar 2 negatif akar 99 plus akar 100. Ini yang bilang tadi ya, ambillah yang pertama sama yang terakhir itu ya. Berarti berapa akar 1? Berarti kan negatif 1 ini ya. Nah, ini oke. Baru ini ya, berarti plus akar 100 berapa? 10. Berarti nilainya adalah 9. Oke ya. Oke, kita teruskan, masih ada kira-kira? Oh, sudah nggak ada. Itulah beberapa contoh pembahasan soal sesuai dengan konteks ya. Oke, kita kembali ke berikutnya ya. Nah, kita ke berikutnya ya, umpan balik soal penerapan dasar sesuai kontekstual. Jadi artinya umpan balik ini nggak harus dijawab, jadi ini gambaran bahwa seperti ini contoh-contoh yang akan levelnya lebih tinggi lagi seperti itu ya. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya, bisa sampai 10 menit ya kalau dalam menerangkan supaya lebih paham. Tapi ini sudah saya jawab, jadi saya mohon nanti bagi para pendengar sekalian dan para pelajar yang masih sekolah dicoba ya, setelah mendengarkan dicoba ini. Ini ada perkalian akar susun dan perkalian akar tambah ya. Ini kalau ini secara logika bisa ya. Jadi kalau perkalian akar yang sama, akarnya hilang, boleh. Ini bisa berlaku, hasilnya 7 ya. Tapi kalau ini berbeda, ini berbeda. Ini agak panjang, harus kita misalkan dulu nih ya. Ini setelah saya hitung, nanti bisa kalian coba sendiri ya, atau dicari ya. Ini nilainya 4. Ini juga soal tantangan ya, seperti ini yang sering muncul di ujian-ujian semester ya. Jadi bisa dicoba. Nah, ini sudah saya hitung, nilainya adalah 3x pangkat 6 y pangkat 4 ya. Selamat mencoba.
mudah-mudahan bisa. Oke, saya ucapan sampai di sini dulu ya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.